Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya masih berbicara kepada semua Bapak Ibu yang diberkati, bagaimana kita bisa belajar bersama-sama tentang apa-apa saja yang terlampau sulit buat kita lakukan. Sebenarnya kita bisa melakukan, tapi semua pilihan kembali kepada kehidupan kita. Menjalani hidup, ya, bagaimana punya kehidupan yang kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Nah, kita tentu bersama-sama sepakat bahwa godaan dunia, di sana ada bagaimana godaan harta, godaan juga kesenangan-kesenangan yang lain. Ada hawa nafsu di sana yang akan membuat kita semakin jauh daripada kehendak Tuhan, bahkan melenceng jauh daripada maunya Tuhan buat kita kerjakan. Membuat seringkali kita harus terus berjaga-jaga agar bagaimana? Agar kita tetap hidup dalam sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kebenaran firman dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 15 dan 16 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam keseluruhan hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Firman Tuhan berkata bahwa kepada kita hendaklah kita semua menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Sama seperti Dia, yaitu Yesus yang adalah kudus, maka kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang kudus. Tentu kita datang kepada Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kuasa darah anak domba yang melayakkan, mentahirkan, bahkan menguduskan semua kita yang telah memanggil kita. Alkitab katakan, sebab kebenarannya adalah kuduslah kita semuanya, sebab Dia adalah pribadi yang kudus. Nah, arti hidup kudus adalah bagaimana setiap kita dipisahkan, ya, dipisahkan untuk Tuhan. Artinya kita semua dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan. Hidup benar berarti hidup kita tidak bercampur dengan kehidupan dosa, melainkan bagaimana Anda dan saya dikhususkan untuk menyenangkan hati Tuhan buat kita lakukan, saudaraku. Jadi arti hidup yang kudus adalah bagaimana kita bisa juga menjaga hati, menjaga pikiran kita, menjaga perbuatan kita, supaya kita nggak tercemar dengan dunia ini. Berarti juga bagaimana kita tidak ikut dengan pola pikir dunia, cara pandang dunia. Orang yang hidup kudus berusaha bagaimana dia menolak gaya hidup dosa dan bagaimana berkompromi dengan kejahatan. Meski dunia mungkin menganggap hal itu wajar, tapi bukan dengan setiap kita. Kita dipisahkan, saudara. Kita dibedakan. Kita dipisahkan untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, yang tidak tercemar, dan semuanya Tuhan arahkan buat kita. Jadi ini yang mungkin terasa sulit. Karena seringkali kalau kita nggak menipu, nanti kita juga rugi. Kalau kita nggak berbohong, kita juga tidak ada keuntungan. Nah, dunia menawarkan hal demikian, bahwa tidak apa-apalah bohong sedikit, tidak apa-apalah kita nggak jujur sedikit. Ya, itulah kehidupan dunia. Tapi buat kita hari ini, mari kita bisa menjaga bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan, disucikan, dibenarkan di dalam Tuhan, supaya hidup kita benar-benar nggak tercemar, saudaraku. Jadi hal yang ketiga yang sulit buat kita lakukan adalah menjalani hidup kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebobrokan. Kita berdoa masing-masing kepada Tuhan, biar Tuhan mengcover kehidupan setiap kita, mulai dari kepala sampai kaki, dilindungi, diproteksi oleh Tuhan, sehingga hidup kita selaras dengan maunya Tuhan. Tidak mudah, tapi mari bersama-sama kita berdoa, melangkah bersama dengan kekuatan Tuhan, melangkah bersama dengan hatinya Tuhan. Kita percaya bahwa Anda dan saya akan mengalami hal-hal yang dahsyat karena hidup kita mau diarahkan. Sebab itu ketika ada firman datang, buka hati kita baik-baik, buka hati kita buat kebenaran, dan kita tidak mengeraskan hati buat firman Tuhan. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang bisa kami dalami lebih dalam lagi, ya Tuhan. Tuhan mau supaya kami punya kehidupan yang benar, punya kehidupan yang kudus sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami berbeda, kami dipisahkan untuk melakukan hal-hal yang benar. Kami dikhususkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, memperagakan kebenaran dan firman-Mu di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa.
Roh Kudus mampukan kami setiap waktu untuk melakukan apa yang sorga mau kami lakukan. Di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.